Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Teman-teman semuanya yang mendengarkan materi kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Preti Oktianti Menur Kusuma Putri, NIM 48, dan rekan saya Singgih Zen Masaid Ramadan NIM 01 akan berdiskusi mengenai jawaban singkat atau bentuk soal short answer. Nah, oke, langsung saja. Bentuk ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Nah, materi yang diuji bisa banyak, namun tingkat berpikir yang diukur cenderung rendah. Tes bentuk jawaban atau isian singkat dibuat dengan menyediakan tempat kosong yang disediakan bagi peserta didik untuk menuliskan jawaban. Jenis soal jawaban singkat ini bisa berupa pertanyaan dan melengkapi atau isian, free response. Nah, perbedaannya soal isian dan jawaban singkat itu adalah jika soal isian disusun dalam bentuk kalimat berita. Di sini perlu digarisbawahi bentuk kalimat berita. Sedangkan soal jawaban singkat disusun dalam bentuk pertanyaan. Tes jawaban singkat ini bersifat tertulis yang menuntut siswa untuk mengisikan perkataan, ungkapan, atau kalimat pendek sebagai jawaban terhadap kalimat yang tidak lengkap, atau bisa juga jawaban atas suatu pernyataan. Jawaban singkat termasuk ke dalam tes objektif yang menuntut peserta tes untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan dan melengkapi pertanyaan atau pernyataan yang belum sempurna. Karena itulah, tes ini sangat cocok untuk menilai kemampuan yang menuntut peserta didik dalam proses menguji untuk mengingat, bahkan mengenal, bahkan mengetahui prinsip-prinsip dan lain sebagainya. Untuk bentuk soal jawaban singkat ini merupakan soal yang menghendaki jawaban dalam bentuk kata, bilangan, kalimat, atau simbol. Atau biasanya butir soal itu berbentuk pertanyaan yang dapat dijawab dengan satu kata, satu frasa, satu formula, atau bahkan satu angka. Nah, pasti bentuk soal apapun itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari bentuk soal jawaban singkat yang pertama, menyusun soalnya relatif mudah karena hanya dalam penerapan prinsip saja. Yang kedua, kecil kemungkinan siswa memberi jawaban dengan cara menebak. Yang ketiga, menuntut siswa untuk dapat menjawab dengan singkat dan tepat. Nah, kelebihan yang keempat adalah hasil penilaiannya cukup objektif. Lalu, kekurangan dari bentuk jawaban singkat ini adalah yang pertama, kurang dapat mengukur aspek pengetahuan yang lebih tinggi. Yang kedua, memerlukan waktu yang agak lama untuk menilainya sekalipun tidak selama bentuk uraian. Yang terakhir, menyulitkan pemeriksaan apabila jawaban siswa membingungkan pemeriksa. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan materi mengenai petunjuk dan penilaian oleh rekan saya. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan membahas petunjuk merumuskan item soal. Dalam menyusun soal tipe jawaban singkat ini, kita harus memperhatikan kaidah-kaidah yang meliputi materi, konstruksi, dan bahasa. Dari kaidah materi itu ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama, pokok soal harus sesuai dengan indikator yang telah dibuat. Yang kedua, pokok soal harus logis ditinjau dari segi materi. Yang ketiga, hanya ada satu kunci jawaban yang benar. Kemudian dari segi konstruksi, ada beberapa poin-poin penting juga. Yang pertama, ini ada pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kedua, ada soal jawaban singkat harus menggunakan kalimat tanya. Karena ini jawaban singkat, jadi harus kalimat tanya, nggak boleh kalimat yang bersifat nanti jawabannya akan lebih mengarah ke uraian. Yang ketiga, soal jawaban singkat ini harus menggunakan kalimat pertanyaan. Yang keempat, pokok soal harus merupakan pertanyaan.
yang berkaitan dengan materi yang diukur. Yang kelima, pokok soal tidak boleh memberi petunjuk ke arah jawaban. Yang keenam, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif. Selanjutnya yang ketujuh ada gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi dengan baik. Yang kedelapan, setiap butir soal dalam satu paket tes yang sama tidak boleh berisi informasi yang mempengaruhi peserta didik dalam menjawab butir soal lain. Yang ke berapa sih? 9, jawaban yang dituntut oleh soal harus singkat dan pasti, yaitu berupa kata, frase, angka, simbol, tempat, dan waktu. Kemudian kita juga harus memperhatikan segi bahasa. Ada beberapa poin penting juga di sini. Yang pertama ada setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga dapat dipahami siswa. Yang ketiga, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Contoh bahasa daerah. Kecuali memang soal tersebut memang soal-soal mata pelajaran daerah, itu beda cerita. Selanjutnya kita akan mengkaji mengenai sistem penilaian pada tes jawaban singkat. Pada tes jawaban singkat ini, pemberian skor umumnya tidak memperhitungkan banyak option pada jawaban. Jadi pada tes jawaban singkat ini, penilaiannya berupa S sama dengan R, di mana S adalah skor, R adalah jawaban yang benar. Jadi langsung ke contoh aja. Semisal siswa diberikan soal sebanyak 100 soal. Nah, ada 60 jawaban yang benar. Maka skor yang didapat oleh siswa tersebut adalah ya 60. Jadi jawaban yang benar 60, skornya ya 60. Tes jawaban selanjutnya, tes jawaban singkat ini menurut Gronon sesuai untuk mengukur hasil belajar yang sederhana atau proses berpikir rendah, seperti yang pertama pengetahuan mengenai istilah, yang kedua pengetahuan mengenai fakta, yang ketiga pengetahuan mengenai prinsip, yang keempat pengetahuan mengenai metode atau prosedur. Nah, yang selanjutnya itu pada pelajaran IPA, tes jawaban singkat ini tidak hanya digunakan untuk mengukur hasil belajar yang sederhana, tetapi juga mengukur kemampuan lebih tinggi dari keempat butir yang telah disebutkan barusan. Misal, menyelesaikan hitungan sederhana, keterampilan manipulasi simbol matematis, yang ketiga, kemampuan menyelesaikan persamaan. Walaupun tes jawaban singkat ini telah diganti oleh pilihan ganda, namun tes ini masih digunakan dalam berbagai pengukuran karena memiliki kekhususan. Gronon menyatakan bahwa setiap hasil belajar harus diukur dengan alat ukur yang paling memadai atau paling sesuai. Oke, langsung kita lanjut ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal, kalian bisa membukanya di makalah. Lebih lengkapnya lagi itu contoh jawaban singkat. Mungkin akan ada satu soal yang saya sebutkan ini. Perubahan kedudukan suatu benda karena adanya perubahan waktu disebut jawabannya adalah perpindahan. Itu contoh soal dari tes jawaban singkat. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari tes jawaban singkat ini adalah tes jawaban singkat merupakan tes tertulis yang menuntut siswa untuk mengisikan perkataan, ungkapan, atau kalimat pendek sebagai jawaban terhadap kalimat yang tidak lengkap, atau jawaban atas suatu pernyataan atau jawaban atas asosiasi yang harus dilakukan. Tes jawaban singkat ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah menyusun soalnya relatif mudah. Selanjutnya, kecil kemungkinan siswa memberi jawaban dengan cara menebak. Yang ketiga, menuntut siswa untuk dapat menjawab dengan singkat dan tepat. Keempat adalah hasil penilaiannya cukup objektif. Selanjutnya, kekurangan dari tes jawaban singkat ini adalah kurang dapat mengukur aspek pengetahuan yang lebih tinggi. Yang kedua, memerlukan waktu yang agak lama untuk menilainya sekalipun tidak selama bentuk uraian. Yang ketiga, menyulitkan pemeriksaan apabila jawaban singkat membingungkan si pemeriksa. Untuk penilaian jawaban singkat ini adalah skor sama dengan jawaban yang benar. Jadi, semisal jawaban benar 30 ya skornya 30.
Oke, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 7. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi karena keterbatasan seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.